Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan membahas materi kita yang selanjutnya, yaitu himpunan. Nah, ini merupakan video yang pertama ya. Jadi nanti minggu depan ada video bagian kedua untuk materi himpunan yang selanjutnya. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Dan kalau kamu suka, boleh deh dikasih jempol. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita saksikan video berikut ini. Baik, hari ini materi yang kita bahas adalah materi kita yang kedua, yaitu himpunan. Yang pertama yaitu pengertian dan keanggotaan suatu himpunan. Pengertian himpunan: istilah kelompok, kumpulan, kelas maupun gugus dalam matematika itu dikenal dengan istilah himpunan. Nah, konsep ini pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan, yaitu George Cantor. Dalam hal ini yang dimaksud didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan tegas benda apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Jadi, himpunan itu adalah suatu kelompok yang bisa kita definisikan dengan jelas. Ada batasan-batasannya. Nah, benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan itu disebut anggota, elemen, atau unsur dari suatu himpunan. Untuk selanjutnya dipergunakan istilah anggota atau elemen. Di sini ada contoh. Yang pertama adalah kumpulan hewan berkaki 4. Coba kita data anggotanya yang merupakan anggota dari kumpulan hewan berkaki 4 itu misalnya kerbau, kuda, sapi. Yang bukan anggota itu misalkan ayam, itik. Nah, jadi kumpulan di atas itu merupakan himpunan. Kenapa? Karena jelas batasannya. Ada hewan berkaki 4. Jadi selain yang tidak berkaki 4 itu bukan merupakan himpunan hewan berkaki 4. Jadi hewan berkaki 4 ini bisa dimasukkan dalam himpunan. Yang kedua adalah kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Apa saja anggota-anggota yang merupakan faktor dari 12? Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selain ini, itu bukan merupakan anggota dari bilangan yang merupakan faktor dari 12. Sehingga kelompok di atas atau kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12 itu disebut himpunan karena jelas ya batasannya. Dan sekarang contoh yang ketiga yaitu kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Pengertian ini tidak jelas karena tidak ada batasan berapa sentimeter yang dikatakan tinggi dan berapa sentimeter yang dikatakan rendah. Jadi karena batasannya tidak jelas, maka kumpulan tersebut bukan merupakan himpunan. Contoh lain yang kita bisa masukkan dalam himpunan, contoh kendaraan beroda 4 atau lebih. Kita bisa lihat, kalau dia rodanya 4 atau lebih, maka dia termasuk himpunan. Kelompok buku matematika dan sains. Jika kita melihat buku itu termasuk buku matematika atau sains, maka dia termasuk dari himpunan. Dan kelompok hewan bertelur itu juga termasuk dalam himpunan. Kenapa? Karena ketiga kelompok ini batasannya jelas atau terdefinisi dengan jelas. Sedangkan kelompok mobil bagus, kelompok buku yang menarik untuk dibaca, dan kelompok hewan lucu itu bukan termasuk himpunan. Kenapa? Karena tidak terdefinisi dengan jelas. Yang pertama yaitu mobil bagus. Bisa saja si A mengatakan bahwa mobil tersebut bagus, tetapi menurut si B mobil tersebut tidak bagus. Berarti itu tidak terdefinisi dengan jelas. Begitu juga dengan yang kedua, kelompok buku yang menarik untuk dibaca.
Bisa saja si A mengatakan buku tersebut menarik untuk dibaca, tetapi belum tentu si B mengatakan bahwa buku itu menarik untuk dibaca. Dan juga kelompok hewan lucu. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota tersebut. Yang kedua yaitu anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan, atau dinamai dengan huruf kapital. Bisa A, bisa B, atau D, dan sebagainya ya. Anggota himpunan dilambangkan dengan lambang seperti ini, atau dibaca elemen, dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan simbol seperti ini, atau dibaca bukan elemen. Jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti mobil merupakan elemen atau anggota dari A, karena mobil itu beroda 4. Truk merupakan elemen dari A. Kenapa? Karena dia juga beroda 4 atau lebih. Bus juga merupakan elemen A. Kenapa? Karena juga dia beroda 4 atau lebih. Tetapi sepeda motor bukan merupakan elemen dari A atau bukan merupakan anggota dari A, karena sepeda motor hanya memiliki roda 2. Jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku merupakan elemen atau anggota dari himpunan T. Tetapi pisau bukan merupakan elemen atau anggota himpunan T, karena pisau bukan merupakan himpunan dari alat tulis. Oke, contoh. Diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Misalkan himpunan tersebut kita beri nama A, maka dapat kita tulis A itu sama dengan, kita beri kurung kurawal seperti ini, bilangan asli genap yang kurang dari 9. Yang kedua, diketahui P yang merupakan himpunan dari huruf-huruf pembentuk kata siswa. Pada himpunan tersebut, kata siswa terdiri atas 5 huruf, yaitu S, I, S, W, dan A. Karena terdapat anggota yang sama, yaitu S, ini huruf S-nya ada 2, jadi S itu hanya boleh ditulis 1 kali, sehingga untuk menyatakan himpunan P itu sama dengan kurung buka kurawal S, I, W, A, tutup kurung. S-nya hanya perlu ditulis 1 kali. S, anggota dari P, ditulis S, elemen P. I, anggota dari P, ditulis I, elemen P. W, anggota P, ditulis W, elemen P. Sedangkan U bukan anggota P, ditulis U, bukan elemen P. Banyak anggota himpunan P adalah 4, sehingga ditulis NP itu sama dengan 4. Ini anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah cara menyatakan himpunan. Ada 3 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya atau disebut dengan metode tabulasi.
Yang kedua, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat. Dan yang terakhir adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi. Contohnya, jika diketahui himpunan bilangan caca kurang dari 5 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan B, maka cara menyatakan himpunannya yang pertama, metode tabulasi, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu bilangan cacah yang kurang dari 5 itu apa saja, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka kita tuliskan seperti ini. B merupakan nama himpunannya, sama dengan, ingat, tanda kurung pembuka, A0, kemudian setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Koma di sini 1, koma lagi 2, dan seterusnya sampai 4, kemudian kita tutup lagi dengan kurung kurawal. Cara yang kedua dengan metode bersyarat atau menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Jadi kita tuliskan lagi di sini B yang merupakan di sini dia bilang tadi himpunannya dinamai dengan himpunan B. Jadi kita tulis dengan huruf B sama dengan kita pakai kurung kurawal buka X yang merupakan variabel diikuti dengan garis tegak. Ini garis tegaknya. Kemudian X lagi karena dia bilang di sini bilangan cacah kurang dari 5, maka X-nya kurang dari 5. Kemudian di sini koma dan X merupakan anggota bilangan cacah yang merupakan syarat keanggotaannya. Sehingga ini bisa dibaca B sama dengan X, sedemikian sehingga X kurang dari 5 dan X merupakan anggota bilangan cacah. Yang ketiga yaitu menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Caranya yaitu B karena dinyamakan dengan himpunan B sama dengan tetap buka kurung kurawal, kemudian kita tuliskan kata-katanya bilangan cacah kurang dari 5, kemudian tutup kurung kurawal. Selanjutnya adalah macam-macam himpunan. Ada yang namanya himpunan berhingga, yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga atau dapat dihitung. Contohnya himpunan A dengan anggota-anggota 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 25. Berarti himpunan A ini memiliki jumlah anggota sebanyak 25. Kemudian himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga atau anggotanya tidak dapat dihitung. Contohnya yaitu himpunan B yang anggotanya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kalau ada tanda titik seperti ini, itu artinya seterusnya. Tidak bisa kita hitung berapa jumlah anggota dari himpunan B, sehingga himpunan tersebut dinamakan himpunan tak berhingga. Kemudian C, itu himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal seperti ini. Di dalamnya nggak ada isinya, atau seperti ini 0 baru digaris. Itu merupakan lambang dari himpunan kosong. Nah, sekarang perhatikan ya, jika dituliskan seperti ini, kurung kurawal tanpa ada anggota di dalamnya, ini adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, atau seperti yang kita bilang tadi, yaitu merupakan himpunan kosong. Sedangkan ini ada suatu himpunan di mana di dalamnya itu ada 0, itu merupakan himpunan yang mempunyai anggota. Banyak anggotanya berapa? 1. Anggotanya apa? 0. Jadi
tanda seperti ini itu berbeda dengan yang kayak gini ya. Nah, kalau yang ini itu merupakan lambang dari himpunan kosong, sedangkan ini merupakan himpunan yang mempunyai satu anggota yaitu 0. Jadi, ini himpunan kosong itu tidak sama dengan himpunan yang memiliki anggota 0. Ingat ya. Nah, sekarang perhatikan contoh. Himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60 adalah himpunan kosong karena antara 50 dan 60 tidak terdapat bilangan kuadrat. Jika kita daftarkan anggota-anggotanya yaitu 51 bukan merupakan bilangan kuadrat, 52 juga bukan, 53 juga bukan, 54 juga bukan, 55 juga bukan, 56 juga bukan, 57, 58, dan 59 juga bukan merupakan bilangan kuadrat ya. Jadi himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60 adalah himpunan kosong atau dia tidak memiliki anggota himpunan. Sedangkan himpunan hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf J bukan merupakan himpunan kosong. Kenapa? Karena ada nama hari yang dimulai dengan huruf J, yaitu Jumat. Ada satu ya. Jadi kalau dia tidak ada anggotanya berarti disebut himpunan kosong, tetapi bila ada anggotanya itu disebut bukan himpunan kosong walaupun anggotanya itu 0. Kalau yang pada contoh nomor 2 ini anggotanya adalah Jumat karena Jumat merupakan himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf J. Baiklah, selesai sudah video pembelajaran dari saya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih. Dan jangan lupa tetap di rumah.